Hakim class, how are you? I'm fine. Good morning, Al-Majid class. How are you? I'm fine. Good morning, students. Good morning, parents. Good morning, everyone. How are you? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, kita berjumpa kembali di pembelajaran daring hari ini. Yeay! Sebelum kita belajar, mari kita buka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap saksikan video dan kalian pelajari baik-baik ya. Stay tune di video pembelajaran hari ini. Baiklah, saliwa salihah, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS KD.31, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Selanjutnya, di indikator pembelajaran kita akan belajar beberapa sub. Yang pertama, siswa mampu mengetahui kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia dalam keragaman pakaian adat Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengetahui kepadatan penduduk, persebaran agama, dan daerah asal suku bangsa yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anakku semuanya, di pembelajaran IPS kali ini kita akan membahas tentang pakaian adat bangsa Indonesia, kepadatan penduduk Indonesia di berbagai pulau, persebaran suku di Indonesia, dan persebaran agama di Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan simak penjelasan melalui video berikut ini. Mengenal pakaian adat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu kan kalau Indonesia ini adalah negara kepulauan yang dibagi menjadi 34 provinsi mulai dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga didukung oleh kebudayaan di setiap daerahnya. Bangsa Indonesia ini disebut juga sebagai bangsa majemuk. Hal ini karena Indonesia memiliki ragam suku, adat, agama, bahasa daerah, dan termasuk pakaian adat. Pakaian adat yang ada di Indonesia ini sangatlah beragam, bahkan berbeda-beda pada setiap provinsinya. Hal inilah yang menjadikan kekayaan Indonesia akan kebudayaannya. Berikut ini merupakan berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Pakaian adat Ulo Balang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Pakaian adat Ulos berasal dari Sumatera Utara. Pakaian adat Bundo Kanduang berasal dari Sumatera Barat. Pakaian adat Melayu berasal dari Riau. Pakaian adat Teluk Belanga berasal dari Kepulauan Riau. Pakaian adat Melayu Jambi berasal dari Jambi. Pakaian adat Aesan Gede berasal dari Sumatera Selatan. Pakaian adat Paksian berasal dari Bangka Belitung. Kemudian ada pakaian adat Melayu berasal dari Bengkulu. Untuk pakaian adat Tulang Bawang berasal dari Lampung. Pakaian adat Betawi berasal dari DKI Jakarta. Lalu ada pakaian adat Pangsi berasal dari Banten.
Pakaian adat bedahan berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada kebaya Jawa, pakaian adat berasal dari Jawa Tengah. Untuk surjan dan kebaya, pakaian adat berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk Jawa Timur, pakaian adat Pesaan. Pakaian adat Payas Agung berasal dari Provinsi Bali. Pakaian adat Lombok berasal dari Nusa Tenggara Barat. Pakaian suku Sabu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat King Baba dan King Bibingi berasal dari Kalimantan Barat. Kemudian untuk pakaian adat Upak Nyamu berasal dari Kalimantan Tengah. Pakaian adat Bagajah Damuling Baular Lulut berasal dari Kalimantan Selatan. Kemudian pakaian adat suku Tidung Ulun Pagun berasal dari Kalimantan Utara. Kemudian pakaian adat Kustin berasal dari Kalimantan Timur. Nah, kalau ini adalah Lipa Sakbe Mandar, pakaian adat berasal dari Sulawesi Barat. Lalu ada pakaian adat Gembe berasal dari Sulawesi Tengah. Lalu ada pakaian adat Laku Tepu berasal dari Sulawesi Utara. Pakaian adat Kinawo berasal dari Sulawesi Tenggara. Kemudian ada pakaian adat Bodo berasal dari Sulawesi Selatan. Lalu ada Biliu dan Makuta merupakan pakaian adat berasal dari Gorontalo. Nah, untuk pakaian adat Cele ini berasal dari Maluku. Pakaian adat Maluku Utara adalah Manteren Lamo. Kemudian untuk pakaian adat Ewer berasal dari Papua Barat. Nah, yang terakhir adalah pakaian adat Manawau berasal dari Papua. Oke otakers, demikianlah beberapa daftar pakaian adat yang ada di berbagai provinsi seluruh Indonesia. Semoga dengan video ini kita dapat menambah rasa cinta kita terhadap kebudayaan tanah air Indonesia. Alhamdulillah ya, kita telah mempelajari tentang pakaian adat Indonesia. Itu adalah salah satu kekayaan alam Indonesia. Selain itu, kita akan membahas tentang kepadatan penduduk, kemudian persebaran suku di Indonesia, dan persebaran agama di Indonesia. Jadi anak-anakku perhatikan baik-baik ya instruksi yang ada di video kali ini. Perhatikan dan simak secara baik-baik. Baiklah anak-anakku semuanya, kita mulai membahas tentang kepadatan penduduk Indonesia. Nah, perhatikan ya penjelasan Bapak berikut ini. Baiklah soliwa solihah, perhatikan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari peta tersebut, kita lihat ada beberapa pulau yang ada di Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Misalnya, Pulau Jawa paling padat penduduknya di Indonesia. Itu Pulau Jawa paling padat penduduknya di Indonesia. Sedangkan Pulau Papua paling sedikit penduduknya di Indonesia. Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung mencapai 50-100 orang per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat hanya 10 orang per meter persegi.
Baiklah anakku semuanya, silahkan kalian buka halaman 77. Di situ ada kolom jawaban. Nah, kalian isi sesuai dengan video penjelasan Bapak tadi mengenai tentang kepadatan penduduk Indonesia. Lanjut ya ke subbab berikutnya, yaitu tentang persebaran suku-suku bangsa Indonesia. Nah, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Baiklah anakku semuanya, mari kita coba sekarang amati kembali peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia selain memiliki kebudayaan pada pakaian adat yang telah dijelaskan di awal tadi, Indonesia juga terdapat loh banyak sekali suku-suku bangsa di Indonesia. Yuk kita amati peta persebaran wilayah Indonesia. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, suku Nias, suku Batak, suku Minangkabau, suku Melayu, dan suku Jawa. Sedangkan di Pulau Jawa ada suku Banten, suku Betawi, suku Sunda, Jawa, suku Madura, suku Bali, dan Sasak. Di Pulau Kalimantan terdapat suku Melayu, suku Dayak, dan suku Jawa. Sedangkan di Sulawesi terdapat suku Kaili, suku Gorontalo, suku Minahasa, suku Bugis, dan suku Makassar. Sedangkan di Pulau Papua terdapat suku Biak, suku Dani, suku EKG, suku Esmat, dan suku Ambon. Nah, itulah suku-suku yang ada di Indonesia. Kira-kira kalian suku mana ya? Semoga masih semangat ya Saliwa Saliha. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang persebaran agama di negara Indonesia. Yuk perhatikan kembali peta daerah persebaran agama di Indonesia. Yuk kita bahas. Di Indonesia terdiri dari 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu, dan agama Konghucu. Dan persebaran agama Islam di Indonesia hampir di seluruh pelosok Indonesia, karena Islam merupakan agama yang paling banyak diminati di Indonesia. Selanjutnya yaitu agama Katolik. Persebarannya di Pulau Kalimantan, Jawa, dan Papua yang paling besar. Sedangkan agama Buddha yang paling besar ada di Sumatera. Agama Kristen yaitu ada di seluruh pulau, contohnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Sedangkan agama Hindu ada di persebarannya ada di Kalimantan dan di Jawa. Sedangkan untuk agama Konghucu yaitu sebagian kecil yang ada di Indonesia. Nah anak-anakku, walaupun agama kita berbeda-beda, kita harus tetap toleransi, saling menjaga dan saling menghormati ya satu sama lain. Baiklah Saliwa Saliha, kali ini kita akan tugas proyek ya, yaitu membuat peta persebaran agama di Indonesia. Kerangkanya yang pertama, buatlah dengan sebaik mungkin peta di Indonesia pada kertas buffalo yang berwarna-warni itu ya. Yang kedua, jangan lupa cantumkan atau tulis nama pulau besar pada petamu. Yang ketiga, tandai dengan warna di peta sesuai dengan contoh yang telah dijelaskan pada video tadi. Bentuk sebaik mungkin peta yang kalian buat dengan tanda-tanda yang telah ditunjukkan di video tadi. Contohnya agama Islam berwarna biru, agama Katolik berwarna merah, dan lain sebagainya. Kalian tandai seperti yang ada di video tadi ya. Paling lambat kalian mengumpulkan proyeknya di hari Senin tanggal 9 Agustus